Shalom anak-anak muda yang masih bersemangat, yang masih muda, tapi ingat yang lebih muda adalah gue tetap, oke? Apa kabarnya hari ini teman-teman yang luar biasa, mau ada di rumah, mau ada dimanapun teman-teman semua, aku harap kalian semuanya baik-baik saja, sama seperti aku juga baik-baik saja. Oke guys, hari ini kita akan kembali beribadah bersama-sama, walaupun masih secara online, masih di virtual sini gitu, tapi tidak apa-apa, tidak mengurangi hadirat Tuhan untuk kita semua, oke guys? So, mari sama-sama siapkan hati, siapkan pikiran, siapkan diri kita, jangan lupa siapkan catatan, dan jangan lupa siapkan makanan. Salah banget, nggak boleh sambil makan, oke guys? Semuanya siapkan hati kita mari sama-sama beribadah di online service Youth Messenger.
Begitu pula jiwa kami Tuhan. Begitu pula kehidupan kami Tuhan. Kami mau sembuh. Kami mau sembuh Tuhan. Sembuhkanlah kami. Sebab kami percaya hanya Kau saja. Hanya Kau saja Tuhan. Keselamatan kami. Mukjizat kami. Keajaiban kami. Hanya Kau Tuhan.
Shalom teman-teman, sebelum kita belajar tentang identitas ilahi dan ahli waris, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak, ucap syukur untuk kesempatan di mana hamba-Mu masih diberi kesempatan untuk menyampaikan kebenaran-Mu ya Allah. Dan kiranya apa yang hamba sampaikan ini sangat sederhana dan bisa diterima siapapun yang mendengar, juga mereka bisa melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dalam nama Yesus, berkati hamba-Mu Tuhan. Amin. Oke, shalom. Sebelum kita belajar tentang apa itu identitas ilahi sebagai ahli waris, sebagai pembukaan saya akan bicara tentang sebuah kisah, yaitu adalah seorang pembicara bernama Sally White. Sally White ini adalah wanita karir yang sukses banget. Dia bicara di TEDx. Kalau misalnya nggak tahu TEDx itu apa, itu acara yang benar-benar kumpulan orang-orang yang punya inspirasi, motivasi, orang-orang sukses, bahkan orang-orang yang punya ide jenius bicara di sana. Jadi Sally White itu bicara tentang krisis identitas. Dia bicara seperti ini. Aku udah terbang ke seluruh dunia dengan pesawat bisnis kelas. Aku punya apartemen dan aku orang yang bertanggung jawab, juga orang yang sukses. Aku nggak sadar bahwa pada saat kesuksesan itu adalah permulaan dari kehilangan jati diriku. Dan itu memimpinku kepada hal yang sangat benar-benar penting untuk diriku bertanya, bahwa yang terpenting adalah kita harus sadar bukan cuma apa yang kita mau aja, tapi juga apa yang enggak kita mau. Jadi Sally White ini ketika bicara di TEDx itu, dia udah sukses, karirnya udah cemerlang, dia udah benar-benar bisa dibilang top banget dalam dunia bisnis, tapi dia kehilangan jati diri. Karena dia kayak istilahnya semuanya didapatkan dengan mudah, tapi entah kenapa ada yang hilang dari diri dia. Nah, ini krisis itu disebut quarter life crisis. Jadi ini krisis yang menimpa orang yang berusia 22 sampai 30-an. Krisis identitas itu bukan cuma anak remaja aja yang ngalamin, tapi ternyata orang-orang yang berusia 22 sampai 30-an pun bisa ngalamin yang namanya krisis identitas kedua kali gitu. Nah, ini ketika Sally White bicara itu, saya sendiri tersadar ada di momen benar-benar terpuruk, stagnasi, walaupun pelayanan luar biasa gitu, main bass atau bahkan bicara gitu, tapi bisa benar-benar stagnasi. Nggak bisa dipungkiri kayak apa ya jadi kayak bermuka dua gitu, punya topeng dalam pelayanan istilahnya, kayak kelihatan orang luar biasa tapi ternyata dalam sini tuh hampa. Nah, ini jangan sampai terjadi sama anak-anak muda. Makanya kita harus belajar yang namanya apa itu identitas ilahi. Kita akan buka di Roma 8 ayat 12 sampai 17. Jadi ini surat dari Paulus ya kepada jemaat yang di Roma. Di ayat 12 saya akan bacakan. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Nah, permulaan untuk mengetahui bagaimana identitas kita yang sebenarnya, bagaimana kita hadapin yang namanya krisis identitas, kita harus tahu dulu bahwa kita adalah orang yang berhutang. Kenapa begitu? Karena Kristus ada untuk menebus kita dari perbudakan dari dosa. Nah, dosa itu udah ditanggung di kayu salib, sehingga sebenarnya kita yang tadinya punya hutang akan dosa yang nggak bisa kita selesaikan, diselesaikan oleh Kristus. Artinya, sekarang kita yang berhutang pada Kristus, tapi bukan berhutang dalam hal yang aneh, dalam arti kita berhutang untuk hidup di dalam roh. Dikatakan di ayat 12, kita adalah orang berhutang, tapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Nah, di Roma 8 ayat 6 sampai 8. Jadi kita akan lihat konteks dekatnya ya. Masih di dalam satu pasal ini. Di situ dikatakan karena keinginan daging adalah maut. Lalu di ayat 7, sebab keinginan daging adalah persetujuan terhadap Allah. Yang ke-8, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi ini bicara tentang kita orang yang berhutang, tapi bukan hidup lagi di dalam daging. Nah, kalau misalnya bicara tentang daging ini, kita ya nggak bisa mengartikan secara harafiah daging, bukan benar-benar daging ini ya, bukan. Tapi ini bicara tentang kata kiasan, artinya tuh kehidupan yang nggak berkenan. Tadi kan dikatakan di ayat 7 itu
perseteruan dengan Allah, artinya hidupnya nggak berkenan dengan Tuhan. Nah, keinginan daging itu otomatis sesuatu yang benar-benar bertentangan dengan apa yang Tuhan mau. Bertentangan dengan apa yang firman Tuhan katakan. Dan kalau misalnya seandainya kita bicara tentang penebusan Allah, masih bisa gak sih kita hidup, maksudnya masih bisa gak sih jatuh dalam dosa atau jatuh dalam keinginan daging itu? Ya bisa. Ya karena ya kita masih ada daging ini, daging secara harafiah dan keinginan daging secara dalam yang Alkitab katakan ya kiasan. Dan itu nggak bisa dipungkiri, selama kita hidup sampai kita mati pun keinginan daging itu pasti ada. Cuma perbedaannya adalah ketika Kristus udah ada di dalam kita, Kristus menebus dan Kristus tinggal di dalam kita, kita tuh seharusnya nggak bisa hidup lagi dalam dosa. Jadi ada perbedaan besar antara jatuh dengan hidup. Contoh sederhana misalnya seandainya kita lagi jalan tiba-tiba meleng, jatuh nih ke dalam got. BTW saya pernah jatuh ke dalam got dan itu benar-benar gara-gara meleng jatuh. Jadi pengalaman saya pernah jatuh itu benar-benar tenggelam sampai sini. Dan kayaknya ketika jatuh itu kan apa ya, maksudnya got itu kan sesuatu yang kotor gitu loh. Dan itu kan nggak disengaja jatuh. Mungkin ada orang yang sengaja gitu, nggak tahu juga anak-anak yang iseng main di got, ada juga mungkin seperti itu. Tapi waktu itu keadaan saya adalah nggak sengaja. Nah itu benar-benar merasa kotor banget gitu loh. Ya sama kayak dosa. Kita bisa jatuh entah itu sengaja atau nggak sengaja, kita bisa jatuh dan itu membuat kita sangat kotor. Tapi kita nggak hidup di dalam dosa itu, kita nggak hidup di dalam got itu, iya dong. Karena kita bukan hidup di dalam got atau hidup di dalam selokan itu, kita hidup di darat. Perbedaannya jatuh dengan hidup itu seperti itu. Makanya ketika bicara tentang hidup kita bukan kepada daging, ya kita nggak hidup di dalamnya. Mungkin kita bisa jatuh, setiap orang itu pasti punya kelemahan dan itu nggak bisa dipungkiri. Makanya kenapa peran Roh Kudus itu penting. Bukan cuma diri kita yang benar-benar harus berjuang ya, tiap hari kita harus berjuang. Mungkin sekarang kita berhasil nih, tapi belum tentu besok. Belum tentu tahun depan kita masih bisa mempertahankan hubungan kita yang berkenan kepada Allah, belum tentu. Makanya pertama komunitas itu penting. Komunitas itu ada supaya kita saling menguatkan. Jadi yang jatuh itu dibangun, bukan malah dihakimi. Karena kalau misalnya seandainya orang udah jatuh terus kita hakimi, ya untuk apa ada komunitas gitu loh. Justru komunitas itu ada untuk kita merangkul mereka yang lemah, merangkul mereka yang benar-benar jatuh. Kita harusnya nggak menghakimi, kita harusnya mengasihi dia. Dan kita benar-benar ajarin bagaimana supaya kita tetap hidup di dalam kebenaran itu sendiri gitu. Oke, lanjut di ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Nah ini bicara tentang, ya pasti dalam Alkitab itu selalu ada yang namanya komparasi. Terang dan gelap, yang jahat dan yang baik, berkat dan kutuk. Nah ini juga bicara tentang kalau kita hidup dalam daging, ya pasti otomatis maut. Tapi kalau kita hidup di dalam roh, dalam persekutuan dengan Tuhan, otomatis kita hidup. Bahkan bagaimana caranya kita melawan keinginan daging yang istilahnya yang kita harus perjuangin sampai akhir ya. Dengan cara hidup di dalam roh, benar-benar bersekutu dengan Tuhan itu sendiri. Itu nggak mudah loh. Apalagi di masa-masa pandemi seperti ini, kita kayak seperti, apa ya, maksudnya ngalamin sesuatu yang nggak akan kita sangka kapan selesainya pandemi ini akan berakhir gitu loh. Dan mungkin beberapa orang akan nanya, ini kenapa harus terjadi Tuhan? Dan kenapa kita harus menderita, harus mengalami ini Tuhan? Setiap penderitaan itu membuat kita terproses. Jadi kita benar-benar bisa tetap setia sama Tuhan atau enggak, tetap hidup di dalam roh atau enggak, ya melalui ujian, melalui proses-proses penderitaan yang harus kita alamin. Dan itu emang nggak mudah. Nah di ayat 13 ini bicara tentang bagaimana roh mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu. Kita akan lihat dulu di Roma 8 ayat 11. Dan jika roh dia yang telah, artinya roh Bapa ya, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia, yaitu adalah Bapa, yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ini kayak baca ini agak ribet ya. Saya pun kalau baca begini tuh harus berulang-ulang untuk ngerti gitu loh.
Jadi ini bicara tentang bagaimana Bapa bisa membangkitkan Yesus yang tadinya mati akhirnya dibangkitkan. Dia juga roh yang sama, yaitu adalah Bapa, menghidupkan Yesus tinggal di dalam kita. Kayaknya ribet ya. Cuma ya intinya adalah sekarang Yesus tinggal di dalam kita nih. Roh Kudus itu tinggal di dalam kita nih. Yesus ada di dalam kita dan kita harusnya hidup di dalam Yesus. Ini bukan bicara tentang kehidupan setelah kematian ya, maksudnya ini adalah saat ini. Jadi tubuh kita yang fana ini bisa berkenan, bisa istilahnya benar-benar ngelakuin kebenaran ya karena ada Roh Kudus itu dalam kita. Bukan karena perjuangan kita sendiri. Makanya bagaimana caranya kita hidup di dalam Roh? Ya itu ada timbal balik kita berjuang, tapi juga ada peran Roh Kudus di situ. Nah, di ayat 14 sampai 16 ini bicara tentang identitas kita. Nah, kalau misalnya ya tadi balik ke pembukaan bagaimana seorang wanita karir tiba-tiba sukses, karirnya cemerlang, dia udah dapet segalanya, tapi bisa kehilangan jati diri. Itu nggak bisa dipungkiri juga bisa terjadi sama semua kita. Nggak peduli kita sekolah teologi atau nggak peduli kita pendeta atau cuma aser di depan sana, nggak peduli jemaat atau pengurus, nggak peduli, semua orang bisa ngalamin krisis yang sama. Dan kalau misalnya seandainya udah ngalamin krisis itu terus kita tutupin dalam arti kita nggak mau ngakuin, karena saya sendiri pernah ngalamin yang namanya stagnasi, krisis identitas tapi nggak pernah mau ngakuin, itu pergumulan tuh beratnya bukan lain. Bertahun-tahun untuk bisa bangkit dari hal itu. Kita nggak pernah tahu keadaan anak-anak kita. Kalau kita sebagai pemimpin rohani, kita nggak akan pernah tahu keadaan anak-anak kita mereka krisis atau enggak. Kalau kita nggak pernah punya hubungan dengan mereka. Bahkan yang lebih parah, kalau kita punya hubungan dengan mereka, mereka nggak punya hubungan dengan Tuhan. Itu penting, makanya kenapa kita sebagai pemimpin rohani, kita sendiri harus beres dulu. Udah sadar belum kita siapa? Identitas kita ini kita udah ngerti belum siapa? Apa jangan-jangan kita yang krisis? Sehingga ketika kita pengen istilahnya memfollow up anak-anak di bawah kita, anak-anak rohani, adik-adik rohani, ya kita kayak orang buta yang nuntun orang buta gitu loh. Jangan sampai itu terjadi. Makanya bicara tentang identitas diri, kitanya sendiri tuh yang harus beres dulu. Jangan sampai kita benar-benar kehilangan jati diri, belum beres, belum ngerti siapa kita, untuk apa kita dicipta di dunia, dan kita ya maksudnya jadi mempengaruhi orang lain, sehingga orang lain pun juga mengalami hal yang sama. Jangan sampai terjadi. Itu terjadi sama saya dan saya bergumul sendiri. Nggak ada siapapun yang bisa backup. Bahkan sampai detik ini saya nggak punya mentor. Tapi bukan, ya itu plus minus ya. Dalam arti itu kita harus percaya juga bahwa Roh Kudus itu adalah mentor yang sejati. Ya walaupun memang kita tetap butuh mentor, pemimpin kita gitu secara nyata. Cuma ketika saya bergumul dengan krisis identitas itu memang perjuangannya berat banget. Dalam arti kalau misalnya seandainya nggak bangun hubungan terus dengan Tuhan, itu bakal orang bisa hebat pelayanan tapi hatinya hampa gitu loh. Oke, kita akan lanjut di ayat 14. Di situ dikatakan semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ini di sini kita harus sadar bahwa identitas kita sebenarnya itu adalah anak Allah. Kobas itu cuma teori, sorry. Semua orang tahu juga, kita baca Alkitab juga kita tahu kita anak Allah. Lalu pengertiannya apa? Lalu jalaninnya bagaimana? Kalau cuma ngomong doang, kita baca Alkitab pun juga semua orang bisa gitu loh. Bahkan anak-anak remaja pun, gua anak Allah, iya gua baca kok di Alkitab. Tapi nggak pernah ngerti anak Allah itu apa dan bagaimana jalaninnya. Karena menjalaninnya itu nggak semudah yang kita pikirkan, nggak semudah yang kita ucapkan, aku adalah anak Allah, tapi jalaninnya itu susah setengah mati. Nah makanya di ayat 14 ini, kata anak Allah itu dalam bahasa aslinya, artinya adalah keserupaan orang percaya dengan Bapa di surga. Bayangin artinya seberat itu. Kita cuma taunya anak Allah. Iya anak Allah, gue pelayanan gue anak Allah. Nggak cuma sebatas itu. Enggak. Kalau cuma sebatas itu, ya tadi baca Alkitab semua orang pun ngerti kalau dia ada anak Allah, tapi ngelakuinnya nggak ngerti.
Saya ulang arti dari anak Allah. Anak Allah dalam bahasa aslinya disebut keserupaan dengan Bapa di surga. Bahkan pengertian lebih lanjut adalah seseorang yang merepresentasikan karakter Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi dia itu kayak perwakilan. Jadi kita benar-benar anak Allah itu adalah orang yang mewakili karakter Tuhan. Seberat itu. Bagaimana kita bisa menunjukkan karakter Tuhan kalau misalnya kita nggak punya hubungan dengan Tuhan. Kita sendiri pun ngalamin kehampaan. Kita sendiri pun nggak ngerti apa arti anak Allah. Dan bagaimana kita bisa ngomong itu ke anak-anak rohani kita. Lu anak Allah. Ya itu cuma teori. Kalau cuma lu anak Allah 3 kata itu doang, itu cuma sebuah kalimat. Yang bisa diucapkan siapapun, yang bisa diajarkan kapanpun, yang bisa di-sharingkan kapanpun, yang bisa dibahas kapanpun, tapi nggak pernah dihidupi. Makanya kita bicara tentang anak Allah, kita harus tahu bahwa kita adalah anak yang menyerupai bapaknya. Kalau seandainya kita nggak menyerupai bapak kita, ya harus dipertanyakan apa yang salah dengan kita. Bukan apa yang salah dengan orang lain ya. Apa yang salah dengan kita? Kenapa gue nggak bisa serupa dengan Bapa di surga? Karena bicara karakter itu memang sangat susah. Saya sendiri adalah orang yang keras, pendendam, pemarah. Pokoknya semua karakter yang buruk itu adalah saya. Tapi bagaimana Tuhan proses diri saya sehingga bisa berubah dari hari ke hari. Walaupun nggak sempurna, dalam arti sampai detik ini pun saya masih belajar. Bisa aja sampai detik ini saya bisa jatuh, bisa marah kembali, bisa dendam kembali, bisa jadi benci kembali. Itu bisa terjadi kalau seandainya hubungan dengan Tuhan itu nggak dibangun dengan erat. Makanya bicara tentang karakter itu susah banget, benar-benar harus kita kikis sesuatu. Karakter yang nggak sesuai dengan keinginan Tuhan itu susah banget. Pertama ya tadi yang saya bilang, komunitas itu penting supaya orang bisa lihat kelemahan kita dan dia bisa tegur kita. Bas, lu tau gak sih lu orangnya suka marah-marah, nggak bagus. Bas, lu tau gak sih kalau bisa lu kayak begini, anak-anak bisa sakit hati. Kita butuh orang lain untuk jadi cermin kita. Dan kita pun bisa jadi cerminnya mereka. Makanya komunitas itu penting untuk membuat kita ngerti karakter Kristus itu harus kita tampilkan. Karakter Kristus itu harus kita benar-benar wujudkan dalam kehidupan kita gitu. Nggak cuma sesama orang percaya, karena kita harus jadi terang untuk orang yang belum percaya justru. Kalau sama orang percaya aja kita belum bisa jadi terang, kan lucu. Dalam arti, ya saya misalnya sama sahabat saya sendiri, misalnya Robi gitu. Nggak bisa jadi terang, padahal kita sama-sama pelayanan di gereja, ya itu kan lucu. Itu aja nggak bisa, apalagi bagaimana kita bisa jadi terang di luar. Makanya bicara tentang anak Allah, kita harus ngerti karakter kita itu harus serupa dengan Bapa. Bagaimana bisa serupa? Ya kita harus tahu kebenaran. Ya bagaimana kita bisa tahu kebenaran ya kita tetap baca terus firman. Kita berdoa, kita bangun hubungan dengan Tuhan. Dan itu nggak mudah. Di ayat 15 dikatakan, sebab kamu tidak menerima perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Ini bicara tentang bagaimana Allah begitu luar biasa yang kita tadinya adalah seorang hamba. Sekarang kita bisa menyebut Allah itu adalah Bapa. Dan di ayat 15 ini kita dipertegas identitas kita yang sebenarnya. Kita dipertegas siapa diri kita yang sebenarnya, bahwa kita adalah anak Allah. Ya kita tahu kejatuhan manusia di dalam dosa itu membuat hubungan roh terputus. Sehingga Yesus ada itu untuk membuat hubungan itu bisa ada kembali. Makanya kenapa perbedaan di perjanjian lama dengan perjanjian baru adalah perjanjian lama, roh Allah itu ada. Tapi dia nggak tinggal di dalam. Dia beserta, betul. Tapi dia nggak tinggal di dalam. Kenapa? Karena kita belum ditebus. Kita masih diperbudak oleh dosa. Tapi ketika Yesus menebus dosa kita, ya kita tetap bisa jatuh dalam dosa. Cuma bedanya penebusan itu membuat hubungan itu bisa bersatu kembali. Yang tadinya terputus. Sehingga Roh Kudus bisa tinggal di dalam kita. Yang tadinya beserta doang, sekarang Roh itu beserta dengan kita. Dan kita disebut anak Allah. Dan kita pun bisa menyebut Allah itu adalah Bapa. Jadi itu dipertegas identitas kita yang sebenarnya.
Dan di ayat 16 dikatakan, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Nah, di sini bicara tentang kita adalah anak Allah karena roh Allah di dalam kita dan kita hidup di dalam Dia. Jadi kalau misalnya seandainya kita mengaku Allah atau Yesus adalah Tuhan, ya kita harus tinggal di dalam Dia. Nggak bisa yang sepihak dalam arti Yesus udah mau tinggal di dalam kita tapi kita nggak mau hidup di dalam Dia. Kalau misalnya ada sesuatu yang bertentangan seperti itu, ya tadi seperti firman Tuhan katakan, perbuatan daging itu adalah maut. Nggak mungkin yang namanya perbuatan daging itu Tuhan toleransi. Tuhan itu nggak berkenan akan hal itu. Jadi kalau misalnya kita tahu, oh itu ada di dalam kita, ya kita harus hidup di dalam Dia, hidup di dalam kebenaran. Dan itu nggak mudah. Ngomong sih gampang, ngelakuinnya susah. Lagi di masa-masa sulit-sulit yang kita harus hadapi ini, masa-masa pandemi, di mana semuanya seperti ajaran buat kita, seperti benar-benar kita harus belajar maksud Tuhan dengan semua ini gitu loh. Bagaimana kita tetap bisa mempertahankan kesetiaan kita, hubungan kita sama Tuhan di masa-masa sulit. Bukan cuma sebelum pandemi kita mungkin bisa Tuhan itu baik, tapi sekarang bagaimana gitu loh. Kalau misalnya kita nggak punya hubungan yang kuat, percayalah, yang namanya proses kesetiaan itu nggak cuma sekarang, besok, tapi harus seumur hidup kita pertahankan. Oke, sebagai penutup, di ayat 17 ini bicara tentang tema yang saya bawakan, yaitu adalah identitas ilahi sebagai ahli waris. Ayat 17 dikatakan seperti ini. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Oke, stop dulu sampai di sini. Ketika orang baca firman Tuhan, selalu ada yang namanya misunderstanding, selalu ada kesalahpahaman, selalu ada yang namanya multitafsir. Multitafsir itu bahasa sederhananya gimana ya? Selalu ada yang namanya menerka-nerka gitu loh. Banyak yang menerka-nerka. Oh, aku adalah anak Allah nih, maka aku adalah ahli waris. Oh, dapat warisan dong. Nggak seperti itu. No. Namanya baca Alkitab itu harus lengkap. Kita harus ngerti betul ahli waris di situ konteksnya lagi ngomongin apa. Jangan kalau misalnya dikit-dikit tentang warisan, dikit-dikit tentang berkat, itu bicara tentang kekayaan. Nggak semuanya seperti itu. Lanjut, di situ dikatakan, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Nah, di sini banyak sekali orang-orang Kristen, bahkan nggak sedikit, maaf ya, saya akan jujur, nggak sedikit pendeta yang bilang janji Allah, ayo kita terima janji Allah. Janji yang mana? Karena kalau bisa baca Alkitab itu sekali lagi bicara tentang konteks janji yang mana. Janji keselamatan kah? Janji kekayaan kah? Janji berkat keturunan kah? Janji yang mana? Jadi kalau misalnya kita ngajarin jemaat, ayo kita terima janji Allah, tapi janjinya nggak jelas. Percayalah mereka jadi orang Kristen yang bertumbuh nggak jelas. Nggak akan pernah berbuah. Kalau kita baca lanjut ayat 17, yang berhak menerima janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Sehingga kita tahu, oke, dapat janji Allah, tapi nerimanya sama-sama nih sama Kristus. Apakah itu janji kekayaan? Enggak. Kristus hidup di dunia enggak dengan kekayaan loh. Enggak diberkati berkelimpahan. Dia enggak tinggal di istana, enggak punya uang yang berlimpah-limpah untuk dirinya sendiri, enggak. Uang berlimpah-limpah yang dipakai untuk pelayanan. Artinya kalau misalnya kita baca, wah seneng nih udah baca ayat 17 ya. Dan jika kita adalah anak Allah, maka kita juga ada ahli waris. Wih, dapat warisan. Multitafsir. Habis itu maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji Allah. Udah mikirnya, wah janji keselamatan. Wah janji kekayaan. Berkat yang melimpah-limpah. Janji tanah diperluas. Enggak men, baca dulu Alkitab sampai habis. Di situ dikatakan menerimanya bersama dengan Kristus. Apakah Kristus menerima itu semua? No. Bicara tentang identitas ilahi, jangan sampai kita kehilangan jati diri karena sesuatu yang kita terima itu kita nggak ngerti itu apa. Dalam arti janji Allah, oke, janji Allah yang mana? Kalau misalnya kita nggak ngerti, ya kita punya iman, sorry, saya akan bicara terang-terangan, kita akan punya iman yang salah juga. Saya akan terima janji Allah tapi ambigu. Makanya kenapa firman Tuhan itu harus kita renungkan, kita baca, kita renungkan. Kita lihat konteksnya. Kita tanya Tuhan terlebih dahulu, Tuhan ini maksudnya apa? Kalau sampai
sampai benar-benar kita dapat pengilhaman, tanya kakak rohani. Tapi juga harus di apa ya? Maksudnya jangan sampai kita telan mentah-mentah apa yang pemimpin kita katakan. Karena firman Tuhan benar-benar harus kritis kita baca. Lanjut ya. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia. Bayangin. Awalnya senang ya. Kita disebut anak Allah. Kita dapat disebut ahli waris. Habis itu menerima janji Allah. Tapi kok ujung-ujungnya nggak enak menderita bersama-sama dengan dia. Artinya janji di sini tuh bukan bicara tentang janji yang ada di dunia, enggak. Ini bicara tentang janji kekekalan. Karena ketika Kristus mati untuk kita, ia dibangkitkan supaya kita nantinya juga dibangkitkan bersama-sama dengan dia. Ini maksud janji itu. Kita menerima janji, yaitu adalah janji kekekalan. Kekekalan dalam arti bukan hidup di dalam penderitaan, enggak. Tapi kita hidup bersama-sama dengan Kristus. Tapi ada syaratnya. Karena ketika Allah berjanji sama siapapun, baca deh. Buktiin kalau nggak percaya. Dia janji sama Abraham, ada syaratnya. Dia harus setia dulu kah? Harus diuji dulu kah? Sama Yakub ada syaratnya juga. Nggak ada janji yang nggak bersyarat. Dalam arti itu kita harus memenuhi syarat itu supaya janji itu bisa kita terima. Kalau enggak, janji itu nggak akan kita terima. Makanya di situ dikatakan, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia. Bayangin, itu nggak enak kan? Pertamanya enak, tapi ujung-ujungnya kenapa nggak enak? Iya, karena yang Yesus teladankan adalah penderitaan. Sehingga dia bisa dipermuliakan oleh Allah Bapa. Lalu lanjut di ayat 17 sampai habis, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Jadi kalau dibaca secara lengkap, di ayat 17 ya, sebagai penutup. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Kalau kita baca lengkap gini, kita ngerti bahwa pertama, udah banyak dipertegas bahwa kita adalah anak Allah. Anak Allah yang seperti apa? Yang tadi. Anak Allah orang yang serupa dengan karakter Bapa. Jadi itu benar-benar suatu hal yang berat yang harus kita jalanin. Dan kalau misalnya kita udah tahu kita anak Allah, kita juga adalah ahli waris. Ahli waris akan apa? Ahli waris akan janji Allah, yaitu adalah kekekalan. Yaitu adalah kehidupan yang nantinya ketika kita di kekekalan, kita akan dipermuliakan sama seperti Yesus dipermuliakan. Itu maksudnya. Nah, makanya bicara tentang identitas diri, bagi kita yang benar-benar ngalamin krisis identitas tapi nggak mau ngomong, percayalah, jangan hadapin itu sendirian. Kita butuh teman. Terlebih pertama kita butuh Tuhan, betul. Tapi ketika kita hadapin sendirian, percayalah, itu akan struggle-nya luar biasa. Saya bisa lewatin itu, tapi struggle-nya luar biasa dan butuh bertahun-tahun. Jangan sampai yang nonton ini juga ngalamin hal yang sama tapi diem aja. Dia udah tahu dirinya hampa, dia udah tahu dirinya stagnasi. Apalagi di masa pandemi ini kita nggak bertemu secara langsung, kita nggak punya kontak fisik secara langsung. Itu berbeda dengan masa pandemi ini yang kita harus via Zoom, benar-benar via online, yang cuma chattingan doang. Bagaimana kita bisa bertumbuh kalau cuma dengan begitu doang? Kalau sebelum masa pandemi aja orang bisa ngalamin yang namanya krisis identitas. Bagaimana masa pandemi ini? Pasti lebih gawat. Dan kita nggak pernah tahu keadaan anak-anak kita bagaimana. Kalau seandainya kita benar-benar nggak peduli sama mereka, ya pertama kita harus peduli dulu. Benar gak kita udah pulih nih? Benar gak kita udah ngerti identitas kita itu kayak gimana? Baru kita bangun mereka. Baru kita kasih tahu mereka, lu itu anak Allah. Lu itu adalah orang yang harusnya punya keserupaan dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Ayo kita belajar sama-sama. Harusnya seperti itu. Karena kalau tidak, bakal banyak orang yang seperti saya. Udah tahu krisis, udah tahu stagnasi, tapi diem aja. Percayalah itu, ya saya berharap sih nggak ada yang seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita udah ngerti ini, harusnya kita udah yang namanya ya sadar kalau kita adalah anak Allah. Udah nggak akan pusing lagi jati diri kita. Nggak akan pusing lagi benar-benar kita siapa dan kita harus ngapain di dunia. Jadi benar-benar ya saya berharap firman Tuhan ini memberkati kalian. Kita renungkan sama-sama. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapak ucap syukur untuk kesempatan di hari ini Tuhan, di mana kita belajar tentang siapa kita di hadapan-Mu, siapa kita di bumi ini dan harus apa kita di bumi ini. Saya berharap setiap mendengar benar-benar mengerti apa yang disampaikan dan juga supaya mereka mengerti bahwa mereka adalah anak-Mu ya Tuhan. Setiap mereka yang mengalami krisis identitas, saya berharap mereka benar-benar pulih dan bisa keluar dari masalah itu ya Tuhan. Dan aku percaya Tuhan, Kau selalu berserta dengan kita. Apapun yang terjadi masa pandemi ini, kita akan selalu benar-benar bergumul supaya kita tetap bisa membangun hubungan dengan Kau dan tetap selalu kuat dan kita setia sampai akhir. Di dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Ucap syukur Tuhan. Amin. Ice cream chillin', chillin', ice cream chillin', ice cream chillin', chillin', ice cream chillin', ice cream chillin', chillin', ice cream chillin'. Masih banyak gaya guys. Oke, gimana teman-teman hari ini sharingnya? Aku berharap kita semua diberkati oleh sharing yang luar biasa hari ini. Karena tema kita hari ini adalah tentang identitas ilahi, yaitu ahli waris. Wah, semua tentunya mau warisan kan? Saya juga mau, so mari kita sama-sama terapkan apa yang dapat kita pelajari pada hari ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, buat teman-teman yang mau memberikan persembahan, jangan lupa scan barcode di atas dan di bawah ini. Oke, ibadah kita telah selesai. Bagaimana teman-teman semuanya menikmati hadirat Tuhan? Tentunya dong, apalagi ditemani host yang dahsyat luar biasa ini. Tapi belum terkenal banget sih. Oke teman-teman, jangan lupa minggu depan kita akan beribadah kembali bersama-sama. Masih secara online di channel YouTube yang sama dan di jam yang sama juga. Dan minggu depan kita akan membahas tentang diterima sebagai anak Allah. So, buat kalian yang penasaran, jangan lupa kita beribadah kembali. Oke? Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita akan doa penutup dan doa berkat. Kami bersyukur buat hari ini kami bisa bersekutu beribadah bersama-sama Tuhan, baik di luar tempat kami berbeda-beda, tapi kami percaya dalam kesatuan satu roh, Engkau terus berikan kami kekuatan, kemampuan bagi kami. Terima kasih untuk pengajaran firman-Mu pada hari ini yang mengajar, yang menegur kami untuk senantiasa menjadi anak-anak Allah yang serupa dengan Kristus. Di dalam nama Yesus, haleluya. Mari kita angkat tangan kita terima berkat daripada Allah Bapa. Sebab barang siapa yang menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Maka itu jadilah anak-anak Allah yang senantiasa hidup di dalam roh. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub menyertai kita semuanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.